Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Bersama saya Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang reaksi redoks, khusus bagian perkembangan konsep reduksi dan oksidasi. Yang pertama, konsep reduksi dan oksidasi berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Kita lihat di sini, untuk yang reduksi, dalam reaksinya ini terjadi pelepasan oksigen. Bisa kita lihat di sini contoh reaksinya, yaitu ada reaksi CuO menjadi 2Cu ditambah O2. Kita lihat di sini awalnya adalah CuO, kemudian di sini diperoleh Cu. Artinya, pada CuO ini melepas oksigen. Sehingga ini terjadi reaksi reduksi. Yang mengalami reduksi yaitu CuO ya, karena CuO ini melepas oksigen. Kemudian bisa kita lihat di sini contoh reaksi yang lainnya. Al2O3 ditambah 3H2 menjadi 2Al ditambah 3H2O. Bisa kita lihat di sini. Al2O3, kemudian yang di sebelah kanan ini diperoleh Al. Artinya, Al2O3 ini melepas oksigen sehingga di sebelah kanan ini diperoleh Al. Maka di sini terjadi reaksi reduksi, di mana yang mengalami reduksi adalah Al2O3. Kemudian bisa kita lihat di sini, pada reduksi ini jumlah oksigennya yaitu turun ya. Karena di sini awalnya di sini jumlah oksigennya banyak, kemudian dilepas, artinya di situ jumlah oksigennya turun. Jadi seperti itu ya, reaksi reduksi yaitu melepas oksigen. Selanjutnya untuk oksidasi yaitu terjadi pengikatan oksigen. Bisa dilihat di sini contoh reaksinya, CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Bisa kita lihat di sini awalnya yaitu CH4, kemudian di sini diperoleh CO2. Artinya di sini pada CH4 ini mengikat oksigen sehingga diperoleh CO2. Maka ini terjadi reaksi oksidasi, di mana yang mengalami oksidasi adalah CH4 ya. Kemudian kita lihat contoh reaksi oksidasi yang lainnya, yaitu 4Fe ditambah O2 menjadi 2Fe2O3. Bisa kita lihat di sini, awalnya di sini Fe, kemudian diperoleh Fe2O3. Artinya, pada Fe ini mengikat oksigen, sehingga di situ diperoleh Fe2O3. Sehingga di sini terjadi reaksi oksidasi, di mana yang mengalami oksidasi adalah Fe ya. Kemudian bisa kita lihat di sini, jumlah oksigen pada reaksi oksidasi ini yaitu naik ya. Bisa dilihat di sini, awalnya di sini tidak ada oksigen, kemudian diperoleh hasilnya ada oksigen. Artinya di sini jumlah oksigennya yaitu naik. Jadi seperti itu ya, untuk reaksi oksidasi yaitu terjadi pengikatan oksigen, di mana jumlah oksigennya bertambah. Kemudian contoh reaksi reduksi yaitu pada proses pembuatan logam tembaga dari oksidanya. Kemudian, untuk contoh reaksi oksidasi, yaitu bisa kita lihat pada peristiwa perkaratan besi. Kemudian bisa kita lihat pada peristiwa reaksi pembakaran, di mana pada reaksi pembakaran ini ditambah dengan oksigen. Artinya di situ terjadi pengikatan oksigen. Kemudian yang kedua, perkembangan konsep reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron. Kita lihat di sini, pada reaksi reduksi, ini terjadi pengikatan elektron atau penerimaan elektron. Kemudian bisa kita lihat di sini, contoh reaksi reduksi Fe3+ ditambah elektron menjadi Fe2+. Bisa dilihat di sini, elektronnya ini berada di sebelah kiri. Ini artinya Fe3+ menerima elektron sehingga di sini diperoleh Fe2+. Di mana elektron itu nilainya negatif 1, maka di sini positif 3 dikurangi negatif 1 sehingga yang di sebelah kanan ini bermuatan positif 2. Jadi di sini
Untuk reaksi reduksi, elektronnya berada di ruas sebelah kiri reaksi, di mana sebagai reaktan. Kemudian, untuk reaksi oksidasinya, yaitu terjadi pelepasan elektron. Bisa kita lihat di sini, contoh reaksi dari oksidasi, Na menjadi Na positif 1 ditambah elektron. Kita lihat di sini, elektronnya ini berada di sebelah kanan, artinya Na ini melepaskan 1 elektron. Jadi di sini kita peroleh oksidasi, elektronnya berada di ruas sebelah kanan reaksi, di mana sebagai produk. Kemudian di sini, pada reaksi reduksi, bisa kita lihat untuk jumlah elektronnya. Karena tadi mengikat atau menerima elektron, maka di sini jumlah elektronnya naik. Sedangkan pada reaksi oksidasi, jumlah elektronnya, karena di sini melepas elektron, maka di sini jumlah elektronnya turun. Selanjutnya, konsep reaksi redoks yang melibatkan perpindahan elektron ini hanya bisa terjadi pada senyawa ionik, sedangkan senyawa kovalen tidak. Oleh karena itu, muncul konsep reduksi dan oksidasi yang ketiga, yaitu berdasarkan harga perubahan bilangan oksidasi atau biloks. Bisa kita lihat di sini, untuk yang reduksi, yaitu terjadi penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Bisa kita lihat di sini contohnya, CuO menjadi Cu. Pada Cu, di sini biloksnya 0, kemudian CuO, biloks O itu negatif 2, kemudian biloks Cu-nya diperoleh positif 2. Untuk menentukan harga bilangan oksidasi ini, nanti dibahas lebih lanjut. Yang kita lihat di sini, yaitu terjadi penurunan bilangan oksidasi. Bisa kita lihat di sini pada Cu. Di sini biloks Cu yang di sebelah kiri positif 2 dan biloks Cu yang di sebelah kanan 0. Artinya di sini positif 2 ke 0 ini mengalami penurunan bilangan oksidasi. Maka ini mengalami reaksi reduksi. Jadi di sini zat yang mengalami reduksi yaitu CuO. Selanjutnya pada oksidasi, di sini terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Bisa kita lihat di sini contohnya, yaitu dari H2 menjadi H2O, di mana bilangan oksidasi H2 yaitu 0, kemudian pada H2O, O-nya negatif 2, hanya positif 1. Bisa dilihat di sini, dari 0 ke positif 1, ini mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Maka, ini mengalami oksidasi. Sehingga, zat yang mengalami oksidasi, yaitu H2. Jadi seperti itu, untuk konsep reduksi dan oksidasi, berdasarkan harga perubahan bilangan oksidasi atau biloks. Selanjutnya bisa kita lihat di sini, kesimpulan dari konsep reduksi dan oksidasi, berdasarkan oksigen, elektron, dan bilangan oksidasi. Kemudian untuk menghafalnya, bisa kalian pilih salah satu reduksinya atau oksidasinya. Bisa kita lihat di sini untuk yang reduksinya, berdasarkan konsep oksigen, ini melepas oksigen. Kemudian pada oksigen, ini bisa dihubungin dengan hidrogen, di mana hidrogen ini kebalikannya dari oksigen. Sehingga pada hidrogen, ini akan menerima hidrogen. Kemudian, konsep yang kedua berdasarkan elektron. Pada reduksi, ini mengikat elektron atau menerima elektron. Ingat ya, posisi menerima elektron, yaitu elektronnya di sebelah kiri reaksi. Kemudian konsep yang ketiga, yaitu berdasarkan bilangan oksidasi atau biloks, di mana pada reduksi ini mengalami penurunan, sehingga biloksnya dia turun ya. Seperti itu untuk reduksi. Kemudian untuk oksidasinya, nanti tinggal kebalikannya aja, di mana pada oksidasi, oksigennya di sini menerima, hidrogennya melepas, kemudian pada elektron di sini melepas elektron, kemudian pada biloks, ini biloksnya naik. Jadi seperti itu ya, untuk cara menghafalnya, bisa dihafal dari salah satunya, bisa dari reduksinya, nanti oksidasinya kebalikannya, atau dari oksidasinya, nanti reduksinya kebalikannya. Selanjutnya, kita lihat contoh soal yang pertama.
Buah apel yang telah dibuang kulitnya akan menunjukkan perubahan warna. Hal ini menunjukkan telah terjadi reaksi oksidasi yang disebabkan oleh titik-titik. Kita lihat di sini, ini terjadi reaksi oksidasi berdasarkan yang tadi. Untuk reduksi berdasarkan oksigen ini melepas, maka di sini oksidasinya kebalikannya, yaitu menerima ya. Sehingga di sini terjadi reaksi oksidasi, yaitu menerima oksigen ya, atau masuknya oksigen. Sehingga di sini jawabannya adalah yang A ya.